Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Itu ya. Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut keciduk. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik.